Anda berada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini kita akan membicarakan dengan para panelis mengenai seksi kok risih. Jadi berkenaan dengan masalah mode-mode yang biasa dianut oleh, biasanya sih kebanyakan adalah para wanita ya, ibu-ibu atau wanita muda semuanya ingin, tapi mereka suka tidak seimbang dengan kepedeannya. Jadi kadang-kadang dia suka ada yang pakai rok mini, suka di gitu-gitu, atau enggak yang pakai gini di gitu-gitu gitu. Ya misalnya dia pakai lengan pendek misalnya, dia suka di gini-gini gitu kan. Jadi enggak, baju lengan pendek. Gimana? Maaf, beralengan pendek gimana Pak? Ya pendek itunya. Ada dulu nenek-nenek pakainya begitu Pak. Iya. Ada kantongnya lagi Pak Ada, kalau iya. zaman dulu nenek. Buat nyimpen receh-receh Iya. seperti itu. Saya kalau Ya mau itu sekolah memang dari situ tuh. Itu dulu Pak, mode itu. Salah ambil nenek si uduk yang 3.000. Itu mah cuma neneknya Bang Komeng, nenek aku mah enggak. Ya nenek lu kagak pakai apa-apa. Zaman dulu. Ya, dan sudah hadir teman-teman kita dari Universitas MH Tamrin. Nih, kira-kira yang seperti apa? Seksi kok risih itu seperti apa? Kita lihat tayangan berikut ini. Nah, sekarang mau saya tanya dulu adalah sama orang pengamat mode dari dulu kala. Ini Pak Jarwo Notonegoro. Iya. Dulu kala belum ada mode Pak. Ini Meng dia Masih pakai celana pangsi. ini dia sangat mengerti sekali tentang mode itu. Ngerti dari mana? Ini nih. Lihat-lihat dong besok-besok kalau buat orang tuh lihat kira-kira berkompeten nggak Loh, gitu. ini yang perempuan pakai dress panjang itu apa yang namanya? Long time itu, nah dia. Hah? Long dress. Long dress, Long ya. dress, Pak. Ya kan bikinnya lama, long time jadinya. Terima kasih Pak Denny. Silakan Pak Jarwo. Dari mana nih Pak Jarwo? Saya dari Kepala Anak Tongkrongan Kreatif dan Seksi. Oh, disingkat apa tuh? Disingkat Kantong Kresek. Saya ya Pak Denny ya, Iya. tidak bisa memahami ada wanita. Pak Denny di sini. Iya. Iya, Iya dia maksudnya ke terserah dia kamera. mau Iya. gimana Ke kek. sono. Iya, enggak saya ngadep kamera dong. Iya betul. Nah, tapi kan Pak Denny, tuh Pak Denny di sini. Pak Denny pindah sana deh. Ya oke, silakan. Saya nggak bisa memahami Pak Denny. Yang dia mana, yang mana dia, Yang di mana dia? yang mana dia Yang mana dia? menggunakan atau memakai baju setengah terbuka. Setengah terbuka tuh. Kemudian ada laki-laki yang ngeliatin, terus dia marah. Segala sesuatu yang terbuka itu kan bisa dilihat sama siapa saja. Iya, karena terbuka. Betul, universitas terbuka. Iya, Ah nggak ada yang bisa dilihat universitas terbuka. rumah terbuka. Ya siapa saja bisa masuk di sana, bisa melihat kan. Iya betul. Enggak. Mobil nggak, masa bodoh Anda nggak ikut-ikutan. Mobil bak terbuka, Bak terbuka. bisa aja siapa yang bisa naik, iya kan? Iya. Nah, Betul. kemudian ada bilang bahwa pengen tampil seksi tapi risih. Padahal yang namanya risih itu kan buat papa genit. Ada lagi. Gimana tuh? Risih papa genit. Ih aja. Idih, Papa Idih ya harusnya ya. harusnya idih. Suka ciumin mama. Aku jadi iri, pingin dicium karput. Udah deh, kita kan udah putus lama. Emang nggak bisa disambung lagi? Enggak, aku udah gak mau. Maaf banget, aku udah dibuka mata hati aku. Iya, iya, iya. Pak Denny, Ya. seorang wanita itu bisa dilihat kegemarannya Tadi dari dilihat cara ini. dia berpakaian. Oh kegemarannya. Jadi kolerasi antara dia pakai baju ada dengan kegemarannya dia Pak Denny. Ada korelasinya. Misalnya seorang wanita pakai baju tebal, Berarti? dia suka dengan objek wisata pegunungan. Oh pegunungan. Iya. Kalau iya. ada seorang wanita pakai baju tipis, Tipis berarti. dia berarti suka dengan objek wisata pantai. Kalau dia nggak pakai apa-apa? Berarti dia menjadi objek wisata Pak Denny. Iya. iya.
Lucu ya. Iya lucu. Bahan lama ya. Pak Denny jangan bilang-bilang. Oh, iya. Diomongin. Iya. Udah Kang, lucu. Udah gitu Udah aja. lucu, Iya, gitu lucu. aja. Oke, sip. Meskipun usang ya. Orang mau ngabisin masih digodain aja. Ada pepatah Mengatakan. Latin yang mengatakan, Insana pepatah in Latin. corpore sano nih Pak. betul, mensana kok tahu sih kamu? Jangan dibuka semua. Ya Pak Denny kan nggak lucu lah Iya. gitu. Belum. Kan baru itunya. Ya, ntar itu diedit yang Bang Komeng diedit. Baru mensananya. Mensana. Artinya dia nggak tahu. Iya. Mensana and corpore sano. Oke, artinya orang bijaksana memperhatikan cara berbusano. Oh gitu ya? Oh, mensana. Bisa aja Iya, Jarwo iya. ya. Hebat. Ada aja. Sesuatu yang nggak lucu jadi lucu gitu loh. Betul itu. Hebat. Karput, Ya. Dari hal-hal inilah yayangmu yang sesungguhnya. Karput ya. Percuma, aku udah sadar. Karput diajak ngomong sama karpet tuh. Tapi aku nggak setuju sama yang diomongin sama Bebek. Kenapa nggak setuju, Beb? Saya dari jajaran wanita oke, seksi, dan hobi nongkrong. Wah disingkat apa tuh? Jarwo Sekong. Hey. Aduh. Apa yang gak setujunya Karput sama Iya, apa? aku nggak setuju soalnya buat aku adalah cara berpakaian perempuan yang seksi itu kadang-kadang bukan dia ingin dilihat atau apa, tapi adalah dia merasa percaya diri dengan pakaian itu, dia merasa nyaman dan itu juga caranya dia menghargai dirinya, mencintai dirinya dengan pakaian dia pakai. Contohnya nggak cuma perempuan soalnya, ada juga laki-laki yang saya nggak usah sebutin namanya, dia percaya diri dan nyaman dengan cara dia berpakaian celana pendek. Mau bertemu dengan siapapun dia nggak peduli, dia pakai celana pendek dan itu coba perempuan juga sama kan, mungkin dia convertnya dengan pakai celana pendek, cuman bedanya nggak tahu kenapa kalau laki-laki pakai celana pendek sah-sah aja tapi perempuan identik dengan seksi dan sebagainya. Balik lagi, Celana pendek tuh maksudnya di bawah lutut atau di atas lutut nih? suka-suka dia Pak, celana-celana dia kenapa Ya kita kalau yang ke bawah ngurusin? di bawah. Kalau di bawah Di lutut, bawah itu lutut kan- namanya melorot Pak Denny. Maksudnya di bawah lutut kan nggak kelihatan lututnya. Nggak, Iya. saya agak menggelikan apa yang diucapkan sama yayang saya ini Pak Denny. Oke, kenapa? Alasan sesungguhnya wanita itu bukan karena ingin tampil mengikuti tren ataupun mau mencari namanya sensasi. Alasan sesungguhnya Pak Denny bahwa 60% ingin menunjukkan eksistensinya di kalangan wanita lainnya. Normal dong, karena biasanya orang yang pakai baju seksi itu adalah dia percaya dirinya tumbuh. Bahkan perempuan malah lebih sedih kalau setiap manusia hidup tidak ada merasa percaya diri. Nah. Kayaknya hidupnya berakhir begitu saja. Saya mau tanya masalah seksinya sendiri tuh sejauh mana seksi itu? Apa? Itu tadi Pak, yang saya lihat di Indonesia itu melihat seksi itu langsung ke hal yang negatif. Kayaknya di luar negeri juga orang biasa-biasa aja Nah tidak ini melihat seksi itu dengan... gimana, maksudnya segimana nih yang perempuan? Ya itu tadi tergantung dengan adat budaya negara itu sendiri melihatnya seperti apa. Kalau di luar negeri kayaknya kalau seandainya pakai baju yang mungkin tank top atau celana pendek mereka udah biasa aja, bahkan tidak ada orang yang ngeliatnya sampai seperti yang di Masalah Indonesia. budaya, gitu. beda Masalah negara kan budaya. beda Nah itu budaya. tadi tinggal lagi perempuannya berpikir ya itu tadi dia tinggal di mana menyesuaikan aja. Cuman saya nggak setuju kalau dibilangin perempuan seksi ya wajar aja kalau dilecehin. Enggak dong Pak, sama Iya. kayak pemandangan kalau indah bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan atau mengotori. Sama kayak perempuan juga Ini kalau Pak, maaf indah nih, Pak, nih. bukan Iya. untuk disentuh. Kalau menurut saya bukan soal budaya atau apapun, tergantung dari orangnya. Ada orang pakai tangan panjang, celana panjang, itu juga seksi Pak. Seksi dari mana? Seksi keamanan nih Jojo. Iya. Ya benar, seksi keamanan. Iya, Seksi aja jadi dia dilihat tetap. dari mananya. Iya. Tapi ada juga orang pakai baju lengan panjang, celana panjang Pak Denny terus pakai celemek, dianggap seksi juga. Diemin aja Pak. Meng, Pancing dong, apa ah. pancing dong, Meng? Ah, elah. Iya. Seksi apa? gimana? Seksi konsumsi. Masa seksi konsumsi pakai celemek Pak? Kalau itu kan chef Iya, Pak. Mak. Chef. Ya salah Pak Denny. Tapi bagian Pak Denny, kalau memang tidak ingin dilihat orang atau laki-laki memperhatikan, Ngumpet. Anda itu bukan. Maksudnya? Jangan tampil seksi dong. Harusnya Saya pernah gimana? Pak Denny, ada cewek lagi di taman, berpakaian seksi, saya foto Pak Denny. Padahal tujuan saya baik Pak Denny, dia marah Pak Denny. Loh kenapa? Saya sebarkan di media sosial. Saya cuma ingin membuktikan bahwa indahnya berbagi Pak Denny. Maksudnya yang pakai baju itu sih indah.
Pada nggak ngerti sih. Sebenarnya ngerti, Cuman kita Mani-mani. males, tapi males cuman kita ketawa nggak aja. bisa memahami gitu. Ya, sama aja Oh, dong. sama aja ya. Ya Iya, jadi iya. Karput, Ya. AA kasih saran sama kamu ya. Pakai baju yang itu, yang namanya yang rapi dong. Enggak yang tergantung nih menurut Jangan- kamu sekarang. Saya Nah, pakai ini baju dia, ini. nah. Menurut kamu saya seksi, atau Seksi tidak? nggak? Ini nih, menurut Pak Jarwo seksi nggak nih? Seksi Pak Denny. Maaf Kang Eh, Denny, maaf. laki-laki dasar. Menurut saya nggak ada yang salah sama pakaian Tuh, Kartika Makanya Putri. coba sini, coba saya lihat ya. Tapi nggak hanya Pak Jarwo. Menurut Pak Jarwo ini seksi nggak apa yang dipakai oleh Karput nih? Seksi Pak Denny. Seksi. Kalau Tapi menurut sebenarnya tergantung siapa yang pakai. Waktu nenek saya pinjam baju saya ini nggak ada yang bilang dia seksi. Ah, nggak nanya sama saya. Ya tergantung yang menggunakan lah. Nah, berarti balik juga tergantung siapa yang melihat. Saya Pak Kalau Denny. melihatnya yang lihat secara fashion, orang akan fokus ke bajunya. justru kalau saya melihat ini dari bahannya ya. Bahannya ini bahan untuk kursi ya. Kok kursi? Saya lihat ini bahan untuk kursi, untuk jok. Pak, kalau saya Pak ya, orangnya lebih moderat. Saya pengen tahu nggak usah harus moderat lah, mau terserah. Loh, Moderat mau saya nggak itu derat, lebih terbuka terserah. dalam hal pakaian. Iya, Makanya jadi- wanita mau pakai pakaian seseksi apapun, Terserah. buat saya nggak masalah. Asal dia bukan pasangan atau anak saya. Itu nggak moderat, itu namanya kamu kolot dong. Emang saya nggak bisa denger kolot. Bolot. Bolot itu. Jadi menurut Anda juga berarti dia seksi, tetapi Anda Seksi tidak. secara fisik, tapi Iya. itu seksi fisik itu hanya 20% dari seksi yang sebenarnya. Nanti akan saya jabarkan yang Ya udah. 120%. Ya, 120, 80%. Setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan ini masalahnya katanya tadi masalah budaya. Kalau di luar nggak seperti itu. Tetapi ada satu contoh, ini memperlihatkan semuanya itu yang namanya laki-laki atau ya sama aja. Seperti contoh tayangan ini nih, ini di Amerika ya. Ini salah satu contoh, ternyata di Amerika juga ketika orang berpakaian seksi tetap aja laki-laki malah menggoda-menggoda. Tetapi begitu dia berubah pakaiannya, tampaknya dia aman, tidak ada yang menggoda. Jadi sama aja menurut saya, jadi jangan terlalu melihat bahwa di sana bebas seperti di Eropa, sama saja lah. Bagaimana menurut Cipan? Karena laki-laki di belahan dunia manapun tetap laki-laki Pak. Memang di mana-mana juga laki-laki nyari belahan. Iya. Kalau Tuh kan? memang iya. Laki-laki itu makhluk visual yang mudah terstimulasi. Pak Jarwo Nah. itu kalau ngeliat pakaian seksi, mau lihat Kang Maman pakai bikini juga digangguin. Jadi memang dia mudah terstimulasi dengan segala sesuatu yang seksi. Tapi menurut saya kalau kita lihat pengalaman yang tadi Pak, Iya. tapi kan dari sekian banyak laki-laki yang melintas, yang godain kan nggak semuanya. Oh, tapi nengok Iya. semua tadi pandangannya. Iya kelihatan. Betul, tapi ada yang sebatas melihat, ada yang berani approach, bahkan ada yang berani berkata-kata kotor. Iya. Jadi balik lagi kemana? Tergantung laki-lakinya. Kalau tadi pakai analogi Bang Jarwo, segala sesuatu yang terbuka berarti mengundang. Contohnya mobil pickup terbuka. Kan balik lagi ke orangnya. Apakah dia mau menumpang dengan permisi, saya boleh menumpang. Atau ada juga yang diam-diam langsung melompat. Ya. Atau ada yang merasa kayak, saya nggak mau numpang, toh ada bis umum yang lain. Jadi yang salah tuh di mana? Yang ngegoda atau yang menggoda? Yang menstimulus atau yang terstimulus? Perkenalkan diri Ya. dulu ya Pak. Saya adalah Cici Panda dari Ikatan Pendukung Perempuan Seksi atau disingkat Idung Pesek. Tenang Karput, saya di pihakmu. Justru menurut saya kualitas seorang laki-laki itu bisa dilihat Dari? dari cara dia bereaksi dengan perempuan seksi. Kalau memang dia laki-laki terhormat, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terhormat. Jadi apakah harus dicoba dulu untuk supaya memperlihatkan? Bapak tidak sadar, dari tadi saya mencobai laki-laki semua yang ada di sini. Iya. Tapi mereka tidak ada yang tergoda, berarti di sekitar saya adalah laki-laki terhormat. Enggak. No. Kamu Bapak, tidak menarik. Kamu tidak menarik. mungkin Bapak pikir pakaian saya nggak seksi, tapi saya itu seksi terselubung. Bapak lihat, ini saya kasih ada menerawang, lihat. Ini menerawang. Nggak kelihatan. Masa? Ini nih, Bapak bisa lihat, ini menerawang. Kurang tinggi. Ini menerawang, lihat. Lihat. Kurang. Tadi sih di depan banyak yang deketin Pak. Wah. Laki-laki pada datang. Ah. Terus dia ngomong Pak, Ci bohlam 2.
Mang jualan bohlam. Kalau Bapak perhatikan dari tadi saya menggunakan pakaian seksi ini saya terbuka loh Pak. Lihat. Iya. Lihat. Kamu bisa lihat? Ya tapi Lihat. tiba-tiba Tapi mereka tidak ada yang bereaksi, berarti mereka pria terhormat. Oh bukan Pak, saya bukan yang nggak bereaksi. Iya. Kelihatan bulunya dari sini Pak. Jadi saya ilfil. Tapi masalahnya kenapa si laki-laki ini memilih untuk bereaksi? Karena dia sibuk mengumpulkan alasan untuk turn on. Padahal kan kalau dia memikirkan hal yang lain, dia bisa aja turn off dengan keseksiannya, kemudian dia tidak tergoda. Masa yang harus disalahin sayang perempuannya sih Pak? Misalnya kalau perempuan ke pantai pakai bikini, kemudian dibilang terlalu seksi. Tapi kan kalau misalnya seperti itu mengundang orang jadi berbuat dosa. Kok mengundang? Kalau menurut saya iman Bapak kuat mah Bapak nggak. Oh nggak bukan akan masalah tergoda. iman, nggak semuanya orang imannya kuat. Menurut saya justru gimana tergantung si laki-laki itu. Setuju. Interupsi. Nah boleh silakan. Ya. Orang Prancis nih. Siapa Nah. namanya nih Pak? Siapa? Paro Hendy. Terima kasih. Iya. Saya dari gabungan abang berotot kesukaan cewek. Oh disingkat? Gatot Kece. Wih. Gatot kece. Iya. Cici yang bilang laki-laki adalah makhluk visual. Iya. Ya kan? Laki-laki akan memberikan reaksi kepada perempuan berbaju seksi ketika ada aksi. Iya. Betul. Nggak akan ada reaksi kalau nggak ada aksi dulu Tapi dong. Nggak bisa. reaksinya bisa difilter. Reaksinya tidak harus reaksi yang kurang ajar. Begitupun aksinya bisa difilter. Sebentar, kita ambil contoh video yang tadi ya. Ya. Iya. Menurut saya di video yang tadi tidak ada yang salah dengan perempuannya. Tidak. Memang karena dia dianugerahkan dengan payudara yang besar Iya. dan tubuh yang seksi, dia hanya memakai kaos dan kardigan. Emang laki-lakinya aja. Iya. Ya baju kardigannya kan tadi ketat sih. Lagi-lagi yang disalahin Perempuan. perempuan. Saya nggak bilang salah perempuan, enggak. Cuman saya bilang bahwa laki-laki adalah makhluk visual. Itu sepakat semua. Apapun dari mata dulu laki-laki itu. Pasti dari mata dulu. Laki-laki adalah makhluk visual yang ingin memanjakan matanya. Cewek dandan seksi. Tujuannya apa? Buat tarik perhatian laki-laki kan? Jadi kalau misalnya ada cowok tertarik, kenapa harus marah? Iya. Untuk nggak? apa? Cici berdandan seksi buat siapa, Ci? Buat Sebentar, siapa? kita nggak marah ya Ci. Kita nggak marah kalau ada yang tertarik Ya dengan udah. cara yang baik dan sopan. Yang kita Iya. bicarakan di sini kalau tidak sopan atau tidak senonoh. Tidak semua laki-laki benar jalan pikirannya. Ada yang error juga, ada yang cuman baju biasa aja dia bisa terangsang. Betul, ada yang seperti itu. Pak Jarwo. Tapi lebih baik kalau misalnya perempuannya sendiri yang tidak mengundang. Kadang-kadang undang ada tembusannya lagi Pak Camat, Lurah. Undang rapat Itu kalau itu. undangan itu. Saya kalau mau berangkat kerja gitu Pak Denny, suka dikasih pesan sama istri saya Pak Denny. Papa kalau di luar, jaga mata dan pandangannya. Kalau betul. melihat cewek yang seksi, itu jangan melihat cewek yang seksi itu lebih dari satu kali. Iya. Akhirnya di jalan saya ketemu lihat cewek seksi, saya nggak pernah ngelihat lebih dari satu kali. Ah. Cuma sekali aja Pak Denny. Sekali. Cuma lama Pak Denny. Itu terus-terusan. Itu namanya terus-terusan. Ya, kalau soal urusan Agama. hubungan laki-laki dan perempuan, saya percaya kepada pujangga-pujangga hebat dari Eropa sana. Soal urusan memperlakukan perempuan, saya percaya kepada Don Juan. Don Juan de Marco. Don Juan ini kan dari Spanyol. Iya. Dia bilang kan Don Juan ini punya apa namanya Ya, duit. julukan the greatest lover in the world. Pecinta paling ulung di dunia. Ada sebuah quotes dari dia yang diambil dari dialog dia di sebuah pagelaran drama El Burlador de Sevilla, The Seducer of Sevilla. Jadi si penggoda dari Sevilla. Ya, dramanya. Dalam satu adegan dia berkata, si hai a huevos sexos di suwiwito, salah kano pantalones no pondo, no pano no nenjo. Si hai a huevos sexos di suwiwito. Artinya, ketika ada perempuan cantik digoda, Di sweet ya, gitu. si hai a huevos sexos di suwiwito, Ah. salah kano pantalones no pondo. Pantalon ya, celana. Salahkan Celana yang pendek. Yang pendek yang Salahkan no pantalones no pondo. No pano no nenjo. Bukan mata, yang melihat.
Don Juan yang bicara, salahkan Itu Don bajunya Juan atau Suwito tadi itu? Tadi di yang ngomong tuh Suwito. Di Suwito itu bahasa Spanyolnya digoda, di Kirain Suwito. saya Suwito yang ngelihatnya. Gitu, jadi Don Juan sendiri, seorang pecinta ulung, dia bilang kalau ada laki-laki menggoda, kalau ada perempuan cantik digoda, salahkan bajunya yang seksi, bukan Iya. mata cowok yang melihat. Dan saya percaya, tapi buat para laki-laki di luar sana yang hanya melihat perempuan dari Segi fisik fisiknya. saja, dia hanya akan mendapatkan kenikmatan hanya dari sentuhan fisik saja. Iya. Tapi kalau laki-laki melihat perempuan dari hatinya, dia akan mendapatkan kenikmatan dari keindahan budi pekertinya. Iya, itu saya Pesannya tuh. percaya itu. Jadi memang distimulus oleh yang namanya perempuan. Jadi sebaiknya kalau misalnya akan membuat orang jadi berpikiran aneh-aneh, lebih baik tidak usah memakai pakaian yang seksi-seksi. Boleh dipakai tetapi memang harus mencari tempatnya yang tepat. Tidak maksudnya jalan-jalan menjadi sebuah tontonan untuk umum. Begitu. Tapi kan masalahnya Pak, ukuran seksi setiap orang berbeda-beda. Ada yang ada pakai batasnya. celana panjang pun, Ya. pakai kaos dibilang seksi hanya karena memang badannya semok. Nanti kita teruskan setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Apakah yang dinamakan seksi itu selalu harus terbuka? Dan kata-kata seksi itu selalu diarahkan ke wanita. Padahal ada juga laki-laki yang seksi, wanita yang seksi. Menurut Karput sendiri, Anda seksi nggak? Termasuk seksi nggak? Saya melihat orang seksi itu ketika dia pintar. Kalau saya pintar baru saya merasa seksi. Kalau saya bisa mengutarakan hal-hal Terus? yang positif baru saya merasa seksi. Oke. Bukan seksi dari fisik. Sekarang berarti saya bisa membuat Anda menjadi seksi dengan saya misalnya sekarang kasih Anda kartu pintar. Terus Anda merasa diri seksi? Enggak gitu dong. Bukan gitu pintar Ya, dalam katanya arti dia berbuat. Kasih buku pintar mungkin Kang, buatan Iwan Gayo seri senior. Sebenarnya itu gini, kalau di Indonesia mungkin orang lebih memahami seksi itu adalah bagian tubuh. Tapi buat saya wajah bisa dibilang seksi dengan cara dia melihat, dengan cara dia wajahnya sendiri sudah terbentuk seksi gitu. Jadi buat saya seksi bukanlah sesuatu yang harus terbuka. Tapi biasanya di Indonesia identik dengan yang terbuka dan menonjol gitu. Itu namanya seksi. Seksi dan balik lagi gitu. Polisi tidur maksudnya. Bukan yang menonjol, masa aku harus jelasin apa yang nonjol, kamu udah bisa lihat lah. Oh lihat doang nggak diraba ya gimana? Gitu, jadi dan aku juga, dan harus dibedakan antara mana seksi, mana yang murahan. Kalau seksi itu adalah dia pakai pakaian tertutup. Elegan mungkin, ya masih ya. elegan, mungkin seperti yang Cipan bilang tadi, karena dia ada bagian-bagian tertentu yang menonjol, terlihat seksi. Beda dengan murahan. Kalau orang yang memakai baju dikatakan seronok, bagian-bagian yang harusnya ditutup dibuka itu murahan. Dengan sengaja ya. Dengan sengaja atau Jadi Bukan dasarnya karena nggak model. menonjol, ditonjol-tonjolin gitu. iya, Diisiin itu, ditambah-tambahin atau mungkin dibuka-buka gitu. Kalau saya mau lihat contoh yang konkret ya. Iya. Anda melihat seorang laki-laki seksi itu seperti apa? Kalau buat saya laki-laki yang seksi itu adalah laki-laki yang bisa menghargai wanita, pintar. Pak RW mau ngomong tuh. Iya. Kenapa Pak RW? Apa yang dikatakan sama Karput tadi itu gue banget gitu loh. Saya ganti Pak, saya ralat. Maksud saya laki-laki yang seksi tidak seperti Pak Jarwo. Asal bukan Pak Jarwo Asal berarti bukan ya. Pak Jarwo. Tapi gini Pak, saya nggak setuju tadi dibilang kalau di pantai sekalipun Cici bilang kalau pakai bikini dibilang seksi dan seronok. Tidak, laki-laki buka baju apa kita protes? Apa kita pernah menggodai kalau laki-laki yang berbadan six-pack biasanya? Pak, nggak munafik ya, semua manusia yang merasa ketika badan dia bagus, indah, pasti dia ingin tunjukkan ke semua orang. Seperti laki-laki, lihat aja laki-laki kalau berotot, mulai keluar pakai baju, you can see. Ya itu, Iya kan? itu karena fisiknya. Karena Coba Anda fisiknya. lihat ya begitu mereka berotot. Tetapi, Ajak ngobrol gitu Pak. nah. Nih dompetnya gede terus disimpan di dikepit. sini. Tapi ininya menonjol. Seksi kah seperti itu? Ya tapi balik lagi Pak, berarti bukan dengan cara pakaian dong dilihat dengan Iya. seksinya. Kadang-kadang sebenarnya nggak hanya dilihat Pak, Tuh. didengar juga Pak. Iya. Saya betul. dulu langganan Pak 0809. Itu menurut saya seksi Iya Pak. tapi bukan gitu seksi. Itu Pak, Bapak sampai ngomel tagihannya Ya. tinggi. Tapi emang salah satunya juga dari suara saja bisa menimbulkan yang namanya seksi. Makanya kalau berbicara
wanita itu katanya harus tegas, tidak boleh yang Iya. didesa-desa. Enggak ada perempuan yang kalau ngomong setiap ngomong pakai huruf H, Pak. Ya. Iya. Nah, yang Kenapa? seperti itu. Itu kan merusak, Pak. Berarti Ya. balik lagi ke pola pikir orang. Sebenarnya kalau seandainya kayak kamu ya yang ngomong, iya, kenapa? Udah nggak Tolong ngerti artiin, dia, Pak. nggak ngerti. Tolong artiin Pak. 我打到定過了成機王招的蘇怪呀公買呀，我一所個豬空會有馬威嘎kumila. Iya, jadi kalau buat saya merasa tuh kalau di perempuan dibilang seksi sepihak, saya nggak ngerasa dunia ini nggak adil, Pak. Kang Denny, saya boleh menambahkan nggak? Boleh. Kan tadi dibilang nggak cuman pakaiannya seksi, tapi cara ngomongnya, gesternya. Betul. Kalau perempuan misalnya pakai pakaian seksi, tapi pas dia jalan misalnya mukanya gini. Ya nggak seksi dong. Kira-kira Bapak godain nggak? Pakaian seksinya dulu seperti apa? Nah, laki-laki pun berarti bukan terstimulasi oleh pakaian Betul, doang. betul. Tapi, Seandainya seksi, saya seksi. Nah, tapi tapi- pas jalan kita gandengan, terus jalan gini. nah, kira-kira Bapak gangguin nggak? Bapak mau nggak? Gangguin tetap. Gangguin. Pak. Tahu pura-pura soalnya. Tuh, balik lagi berarti ke Jadi pikiran satu laki-laki. kesatuan sama kayak cara ngomong, bukan masalah cuman hanya doang. Betul. Tapi juga harus intonasi. Ya, ada apa? Nah itu yang nggak Tapi boleh. kalau cuman apa? Mau Sama apa? kayak nawarin Itu makan. ada haknya juga. Kang, ini makan udah jadi, ini makan sama. Sayang, disisit. Oh. Nah, Beda dong. Jadi seksi itu memang nggak bisa Beda. cuman masalah pakaian doang. Jadi kesatuan, keseluruhan. Satu kesatuan. Coba kalau tadi perempuan yang pakai tank top jalannya misalnya seperti ini. Iya. Orang nggak mungkin gangguin, Kang. Ya kayak nggak beda ada cewek seksi terus Pak ngomong, lah lebih anak we. Itu juga pengaruh tuh biasanya Pak. Iya. Aduh. Si bapaknya bancing inyong maning, inyong Nah. udah tahan-tahan aja Nah, ngomong kayak kayak gitu iya, tuh. si mboknya ngomong lagi begitu. Nah kayak gitu. Lah inyong waktu jalan sama lakinya inyong demen-demen Itu langsung baik. kendor itu. Sih, berarti seksi itu Itu rem tangan lemah Pak. Kalau calon tong gimana calon tong? Kacau, saya dari mana ya? Nggak tahu. Saya dari kepala peneliti ngurusin orang-orang pemakai rok seksi. Disingkat? Valentino Rossi. Wih. Bicara masalah wanita seksi, kita sudah terjebak dengan tema ini. Karena pada prinsipnya semua makhluk hidup itu seksi, Seksi. hanya kadarnya yang berbeda. Ada yang kuat di fisik, ada yang kuat di non fisik. Paham maksud Anda ya? Anda, saya. iya maksud saya tuh. Ya, Anda paham maksud saya? Iya. Jadi kalau ditanya sampai pada poin siapa yang salah, ini saya jadi aneh. Yang salah adalah yang nggak benar. Coba kalau dia benar, pasti nggak salah. Iya. Iya kan? Iya. Atau benar atau salah itu sebenarnya ya benar-benar nggak salah. Karena nggak ada yang benar-benar salah atau Salah-salah benar-benar benar. Oh bener-bener Pasti bener. orang yang benar pun kadang salah. Dan yang salah pun mungkin suatu saat benar. Iya. Jadi jangan membenarkan kesalahan dan menyalahkan kebenaran. Ini Iya. benar-benar salah. Jadi begini, saya kasihan kalau kita membahas ini kesannya kita menyudutkan wanita itu. Saya Ya, yang makanya tidak boleh, kita tidak boleh jadi menyudutkan wanita. kita sebenarnya harus berkaca ya. Berkaca aja artinya sendiri. introspeksi, Ah. ya kan? Apalagi laki-laki nih yang sudah punya pendapat, wah wanita seksi sudah menjudge lagi. Nah ini kita pikir ulang. Kenapa banyak wanita kita ini pengen terlihat seksi secara fisik ya, terlihat seksi daripada punya pikiran yang berisi. Karena pria kita itu lebih banyak yang hanya bisa melihat, bukan mikir. Iya, betul. Itulah akhirnya yang terpenuhi adalah konsumsi visual Iya. penglihatan. Makanya jangan menyalahkan wanita karena prianya seperti itu. Coba saya tanya diri saya sendiri, ya enggak? Iya. Iya. Tuh. Iya. Nggak usah bener. jauh-jauh. Bener kan? Betul. Bahkan sampai begini. Kadang-kadang untuk menampilkan keseksian itu melakukan hal-hal yang sudah mungkin menurut saya itu sebenarnya udah nggak wajar kayak operasi plastik. Tapi kan boleh mungkin. Boleh, kalau boleh. Mereka sih iya. Terserah, kalau itu boleh, wanita siapapun boleh operasi plastik asal bukan pasangan atau anak saya. Iya. Ya, ya Prinsip itu saya kan gitu, udah prinsip. bebas. Jadi pengen seperti itu. Untuk- Sampai pemborosan akhirnya kan ujung-ujungnya. Bahkan jangan jauh-jauh pasangan saya pun. Mengingatkan saya, Pak, panggil saya kan Pak. Oh, Pak. Sampah maksudnya. Papa Meng.
Kalau saya panggil dia Ma, Oma. Oma. Bewokan dong. Oma opah dong kalau gitu. Roma itu, Roma. Jadi kamu, ini pasangan bilang, kamu jangan minum-minum deh, itu pemborosan, buang-buang uang. Loh justru dia yang pemborosan, kamu yang pemborosan tiap hari ke salon. Perawatan segala macam buat buang uang. Mempercantik diri untuk kamu. Alasannya gitu. Iya. Dia juga nggak mau kalah. Kamu pikir saya minum-minum buat apa? Biar kamu kelihatan cantik. Mabok terus berarti. Nah kadang-kadang kan hal-hal seperti itu butuh pengertian, butuh pemahaman. Bahwa manusia, wanita terutama nih, saya survei nih. Ini nggak tanggung-tanggung nih. Kayak biasanya saya survei kan hanya tanya. Iya. Ini saya siapkan seorang model. Wanita yang menurut saya tubuhnya seksi, saya beri pakaian yang seksi. Satu orang model, baru saya datangkan 100 pria dan saya survei, saya tanya. Apa? Seksi atau enggak wanita ini? 99 bilang sangat seksi. Yang satu sangat emosi. Emosi gimana maksudnya? Ya karena ini ternyata istrinya. Oh, lu jadi Jadi yang contohnya. 99 bilang sangat seksi, yang satu Ya ini sangat iyalah emosi. marah. Oke, saya nggak pakai model lah. Saya tanya 100 wanita yang mohon maaf obesitas, gendut, ya. 100 wanita gendut saya tanya, pengen seksi atau pengen kurus? 40 menjawab pengen kurus. Hanya 35 yang pengen seksi. Sisanya 25 pengen nampar saya. Kenapa nampar? Karena pertanyaan itu. Mancing emosi pertanyaan saya, Oh, udah jelas gendut ditanya pengen seksi atau pengen kurus. Iya. Pengen nampar mereka jawab. Iya kan? Kalau laki-laki sebenarnya ukurannya gampang kok. Laki-laki itu bagaimana, bagi wanita nih hati-hati. Anda berpakaian terserahlah, Anda nyamannya pakai pakaian seperti apa. Karena memang pakaian wanita itu kayak, apa ya, kalau ada air itu anomali air. Rok wanita itu kan juga seperti itu Pak. Biasanya orang semakin tinggi itu kan semakin panjang. Iya. Lah rok wanita itu semakin tinggi semakin pendek. Bingung kita. Benar. Iya kan? Semakin tinggi, Semakin tinggi perempuannya, maka roknya semakin Semakin- terlihat pendek. Begitu Enggak, bukan? kalau wanita orangnya itu semakin tinggi dia kan semakin panjang Iya. badannya. Tapi kalau roknya semakin tinggi semakin pendek, bukan semakin panjang. Aneh. Bisa pikir. Pak, saya bingung Pak. ya Nanti ya aja ya deh. ya. Nanti kita lanjutkan Ya, ya. ya, ya. Ya, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Ini kalau kita berbicara masalah seksi, apalagi yang namanya wanita, orang yang sudah berhijab saja, kadang-kadang kalau misalnya nggak syar'i itu yang longgar-longgar seperti itu aja, kalau pikirannya laki-laki itu pasti selalu berpikirnya, aduh kebayangnya seperti apa sih di dalamnya. Itu karena pikirannya memang kotor, kalau udah kotor ya mau pakai apa-apa juga pasti berpikiran ke arah sana. Nah saya mau nanya sama Ajis nih, itu seksi itu memang haknya setiap laki-laki, perempuan boleh seperti itu atau gimana pendapat Ajis? Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu tuh Pak. Ajis dari mana dulu Oh saya nih? ini anak gaul kota, berani kelihatan seksi. Wih, disingkat? Angkot Bekasi. Oke. Kalau menurut saya sih pakaian seksi itu pantas nggak pantas Pak ya. Pantas nggak pantasnya gimana maksudnya? Contohnya misalkan kalau ada cewek nih pakai celana gemes. Celana gemes tau kan yang segini Pak nih. Ya yang Yang gemes-gemes sepaha gitu. nih. Segini Hah? celananya Ya, nih. ha-ha. Itu gemesnya. Kenapa sih dibilangnya celana gemes? Nah, Ngapain? gemesnya dua sebab. Kenapa? Gemes pengen megang kalau mulus, Ha-ha. sama gemes pengen nampar kalau korengan. Gitu. Dua sebab makanan Iya, celana iya. gemes. Nah itu tergantung. Kalau dia mulus ya, itu juga ngeliatnya enak kan. Apalagi kalau cewek yang semuanya putih kan. Kalau dia minum kopi ya ketahan di tenggorokan. Iya. Kita kan jadi pengen berasa ditelan gitu kan Pak. Iya, kelihatan. Gitu, kelihatan. Itulah laki-laki. Emang kenapa masalah dengan koreng? Oh enggak. Cuman pengen nyelepin Ini aja namanya bawaannya. koreng seksi. Aduh. Ajis, Ya. kalau di Bekasi orang ada pakai tanah seksi. Ada. Tapi hitam semua akhirnya Bang. Loh gimana? Kan matahari ada 7 di situ. Banyak matahari. Iya. Banget. Panas. Panas iya. banget. Panas. Oh iya. Terus ada yang bilang nih Pak nih. Seksi itu karena fashion juga. Dan sekarang tuh menjalar juga fashion ke cowok-cowok. Nah kebetulan di Bekasi ini tuh kotanya kota religi.
Jadi di Bekasi nih, saya contohin lagi nih Iya, Pak. iya, Di iya. Bekasi tuh lagi tren cowok-cowok pakai jogger pants. Jogger pants tuh yang di Yang segini. gitu, Bang ha? bahkan pernah pakai. Iya iya iya. Nah, itu itu celana- namanya jogger pants. Namanya jogger pants. Itu namanya celana religi Pak. Hah? Karena itu celana buat standby wudhu. Udah segini dia. Kedua nih Pak. Kedua nih, ada yang bilang, Ajis kalau mau cari cewek, cari yang cewek pakaiannya seksi. Jangan pakaian tertutup. Saya tanya emang kenapa? Karena kalau cewek pakaian tertutup nggak bisa dipeluk. Kalau mau meluk, cari cewek pakaian seksi. Saya langsung, saya nggak peduli meluk-meluk cewek. Yang penting saya masih bisa meluk agama sendiri. Itu jawabannya. Benar. Itu Pak. Ah. Meng, kalau Komeng sendiri gimana Meng? Ngelihat seksi orang tuh seperti apa? Ya kalau ngelihat begituan mah nggak bisa komen sendiri Pak. Yang Iya lain juga maksudnya pada yang lain begitu. juga sama, iya. Ya saya udah bilang tadi kembali ke bukan soal penglihatan, bisa lewat pendengaran, bisa juga sudah tertutup. Tapi kan hawa nafsu tidak bisa ditutup-tutupi Pak. Iya. Erupsi. Iya kenapa? Jadi saya sempat survei nih Pak, dari 100%, 100 Iya, orang, iya. 80 orang itu Hmm. pakai pakaian seksi karena mau ngeliatin tubuhnya. Tubuhnya. Sisanya karena belum jadi jahitannya. Lo gimana? Itu alasannya itu. Cuman kalau kata saya kalau pengen pakai pakaian seksi juga harus dipilih-pilih warnanya Pak. Kenapa? Saya waktu itu ngeliat cewek pakai rok warna hijau ketat banget. Nah, Atasnya pakai pakaian warna putih ketat banget. jadinya kayak Itu kayak puding kondangan saya ngeliatnya malah Pak. Jadi malah pengen makan sebenarnya bukan pengen godain. ya iyalah. Ini saya mau tanya sama Karput sama Cipan ini ya. Alasannya kalian memakai misalnya kalau misalnya pengen memakai pakaian seksi itu karena apa sih sebenarnya? Orang melihat kita dianugerahi dengan sesuatu hal yang besar ya Pak. Kadang-kadang kenapa kita pengen pakaian terbuka? Karena Pak sesak Pak kalau seandainya full tertutup. Terus juga panas dan lain sebagainya. Apalagi kan kita tinggal di daerah yang suhunya lumayan panas, tropis gitu. Jadi Yang. Tuh dipanggil Kan lagi. bahan Pak. bajunya bisa yang tipis atau yang bikin bisa bikin tetap orang Pak, nyaman. itu tadi yang saya bilang kalau Bahan tipis sutra pun misalnya. bahan sutra tetap aja kan pasti terlihat dengan lekuk tubuh atau mungkin ada yang menonjol. Kalau sutra kan jatuh, tetap akan dibilang seksi gitu. Makanya saya bilang tergantung dengan orang menilai seksi itu seperti apa. Nah, kalau sudah terbuka bagian belahan-belahan bagian depan belakangnya terlihat, itu menurut saya itu tadi bukan seksi tapi seronok. Nah, buat saya seksi itu adalah bagaimana dia memakai baju merasa saya sih Pak kayak gini juga kadang-kadang saya dibilangin bajunya seksi ya, bajunya seksi. Kadang-kadang saya pribadi bingungnya Biasa sebenarnya. ya. menurut saya pribadi biasa karena saya nyaman, karena saya merasa saya nggak kepanasan dan lain sebagainya. Ya itu gitu. memang relatif Pak. Bilang seksi itu ukurannya relatif. Rata-rata kenapa wanita pengen pakai pakaian seksi? Seksi dalam arti yang Tanda saya kutip, maksud ya. ini seksi yang berlebihan ya. Iya. Kalau hanya pakaian kantor yang span itu sebenarnya nggak seksi ya. Itu memang pakaian kantornya seperti itu. Tapi kalau masalah rok mininya sudah terlalu mini. Itu saya tanya, kenapa sih Anda pengen pakai pakaian seksi? Jawabannya 60 orang karena ingin menarik Perhatian laki-laki. pria. Iya. Nah kalau yang 40 pengen mendorong Mendorong hasrat pria. Lebih berbahaya dong. Nah artinya apa? Dua-duanya berpotensi bahaya. Iya. Makanya yang paling nggak bahaya itu seksi dalam arti yang sebenarnya. Ini seksi hanya fisik yang saya bilang hanya 20%. Iya. Ada 80% yang sangat berpengaruh. Kalau toh kita menghilangkan yang 20% yang hanya secara fisik pakaian yang seksi itu pun, Anda sudah sangat seksi. Yang pertama, Apa? sebelum yang kedua. Ya iya yang pertama dulu. Percaya diri. Pede dulu ya. Wanita harus percaya diri. Kalau percaya dukun itu syirik. Iya. Benar. Ya. Yang kedua adalah cara berkomunikasi. Yang baik. Seperti tadi disampaikan, wanita seseksi apapun secara fisik, ketika berkomunikasinya belepotan, Iya, tidak terstruktur. itu udah feel itu. Ilfil. Ilfil. Yang ketiga penampilan memang harus menarik. Jadi ada orang yang terobsesi hanya melihat wanita dengan pakai baju kantoran. Iya, betul. Ada yang pengen melihat wanita pakai baju suster. Iya. Ada yang pengen melihat wanita Kebaya. pakai baju gajah-gajahan. Iya. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu wanita yang mandiri. Jadi wanita yang mandiri itu menantang laki-laki. Biasanya wanita yang mandiri itu terlihat lebih seksi bagi laki-laki yang bisa berpikir. Iya. Ya kan? Dan yang terakhir yang punya pendirian, punya prinsip. Dengan 5 itu, tanpa yang 20, tanpa berpakaian seksi pun, Anda akan terlihat seksi. Yaitu yang dinamakan tadi kata Cipan, yang namanya seksi itu adalah secara keseluruhan, tidak hanya fisik saja. Tetapi tampilan pertama yang kita lihat secara visualnya itu adalah memang dari
pandangan, yaitu Betul. sosok tubuhnya. Kalau Cipan sendiri pengen kelihatan, aduh nggak terlihat seksi sih ya. Jadi serba salah gua. Break aja Pak, break dulu aja nih. Ya nanti aja deh. Kalau misalnya Cipan, kenapa Cipan pengen terlihat seksi? Tapi orang nggak ngelihat Anda seksi, jadi percuma saya pertanyaannya. Jadi kita akan lanjutkan setelah yang satu ini deh. Nanti aja. Kembali lagi di akan mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas MH Tamrin yang sudah bersama-sama dengan kita. Saya mau tanya pandangan seorang Rohendi melihat, maksudnya melihat seksi itu apa sih? Nama saya Ronald ini. Jadi Ya oke, Rohendi. Ronald silakan. Menurut saya perempuan yang seksi itu adalah pembaca berita TV. Ah, kamu mah mungkin kamu menaksir atau mengidolakan seseorang yang Karena mereka terbuka. Terbuka pikirannya alias iya, mental. Memang saya makhluk visual laki-laki. iya betul. Ya cuman dengan cara dia berbicara, cara dia membawakan acara, cara dia menguasai topik, nanya narasumber, visual kadang jadi terlupakan karena saya tahu isi hatinya, isi kepalanya. Jadi entah kenapa dari dulu saya punya anggapan yang seksi itu adalah perempuan host pembaca berita TV. Oh, Kalau menurut saya Kang Denny, seksi itu ya dilihat dari isi kepala, bukan dari isi celana. kalau Pak Jarwo ini, Pak Jarwo sosok yang kita banggakan, punya wibawa tinggi, pasti punya kriteria wanita yang seksi itu seperti apa? Seksi itu Pak hanya untuk diri sendiri Pak, tidak untuk dibagi. Kalau Anda bersuami, berikan keseksian Anda untuk suami Anda. Itu benar. Seksi itu ada artinya Pak Denny. Seksi, S-nya ini nih. Selalu mengeksploitasi diri. X. E. Bapak jadi nggak lucu nih nanti nih. E. Enak untuk dipandangi. K. Kaki jenjang, betis bunting padi. S. Sehat jasmani dan rohani. I. Masih ada. I. Iya, iya. Ih, nanya mulu. Mau gitu doang gongnya? Iya, kalau nggak nyambung nggak lucu. nggak Kan lucu. dapatnya di situ. Ih, lu nanya mulu Iya, sih. iya, gitu. bener. Kan tadi kejeda. Iya, jadi nggak Jadi, lucu kalau nggak gitu. diulang, Harus harus nyambung iya, terus. diulang. Terus dapat lucunya barusan. Enggak. Kalau Cipan, Menurut saya laki-laki seksi adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Laki-laki yang mementingkan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan pribadinya. pengorbanan. Laki-laki yang bisa menyetir atau menahkodai sebuah kapal di lautan yang luas, tapi dia mengerti arahnya kemana. Jadi menurut saya yang seksi adalah Pak Ahsad. Boleh tolong berdiri Bapak? Mana? Wey. Usianya sudah senja Pak. Bapak 80 berapa Pak? 80 berapa Pak? 82 tahun. Ya Menurut beliau saya- ini yang jadi nakoda ya? Bapak kok ngeliatin saya seksi nggak menurut Bapak? Enggak. Enggak. Oh, mungkin karena dia nganggapnya nganggap anak pasti Kak apa juga nggak seksi. Pak, coba berdiri Pak. Maaf Pak mau tanya, menurut Bapak saya seksi nggak Pak? Oh mantep banget. Tuh. Tadi Cipan beliau tuh tidak bohong. Enggak, Bapak pasti Tadi mabok beliau- laut, Bapak kasih mabok laut. Enggak mabok laut beliau tadi. Enggak ada mabok Pak. Tadi ngelihat itu Cipan tuh seperti lumba-lumba kepala pitak. Justru orang tua tuh dia lebih jujur, pengalaman Iya, hidup iya, lebih iya, panjang iya. ya Pak. Pak, nomor telepon jangan lupa ya Pak. Ajis, menurut Ajis gimana Ajis? Menurut Seksi, saya Pak. tapi sebelumnya ini Pak nih saran Iya. buat cewek-cewek nih biar kalau pakai pakaian seksi nggak digodain cowok-cowok. Iya. Itu saran saya pakai pakaian cowok aja. Loh kenapa? Jadi kan cowok bingung tergodainnya. Terus kalau menurut saya seksi itu cewek atau orang yang berpikiran terbuka Pak.
Jadi bukan baju yang terbuka, tapi pikirannya. Pikiran yang terbuka. Berarti- Seperti hampir sama lah sama Ronald ya. Berarti itu cewek-cewek yang sering di rukiah. Kok duduk ya sih? Kan terbuka pikirannya. Oh pikirannya jadi terbuka. Ya, Iya, itu iya. menurut saya. Oke. Buat Kalau saya kamu orang yang seksi adalah orang yang percaya diri dan bisa menjaga harga dirinya sendiri dan harga diri orang lain. seksi menurut Komeng gimana? Saya nggak bisa diceritakan. Menurut Pak. Bang Komeng, Bang Jarwo seksi, Seksi nggak tuh kayak dia tuh? Saya nggak bisa menurut, karena itu kemauan saya sendiri. Iya juga. Biarkan kata hati yang berjalan, Pak. Jadi kalau memang orang berpakaian Seksi. seksi yang berlebihan, itu akan menjadi sebuah tontonan, Pak. Tapi kalau udah sepi, baru saya tuntun, saya cari tempat sepi, Pak. Iya iya. Kalau calon tong apa? Kalau saya sebenarnya untuk membedakan seksi atau enggak atau bagaimana itu yang diingat bahwa seksi itu ada di Kepala. kepala. Apa yang ada di mata itu hanya hot, Hot. gairah, birahi. Tapi seksi itu ada di kepala. Intinya apa? Seperti saya katakan, fisik itu hanya 20%. Yang 80% sama sekali bukan masalah fisik, tentang seksi. Makanya ingat lagi, seksi jangan sekali-sekali salah karena akan tersiksa. Ingat yang 80 itu jauh lebih berharga daripada yang 20. Jangan membela yang 20 dan melupakan yang 80. Iya. Ya ini namanya seksi, sekali salah akan tersiksa ya seperti ini. Iya. Jadi karena yang namanya 20% itu semuanya itu yang sebenarnya akan hilang dengan usia sudah lanjut, kita sudah tidak mungkin Betul. seksi lagi, tetapi pikiran kita selalu akan bisa seksi. Sosok laki-laki seksi itu menurut kamu siapa? Yang kamu tahu, yang kamu kenal? Bang Malih umpamanya. Brad Pitt, Pak. Dia menerima Angelina Jolie yang mengadopsi 6 orang anak. Betul. Yang banyak bukan darah dagingnya, tapi Setuju. dia mau mengurus dan dia mensetujui Angelina Jolie untuk mengangkat kedua payudaranya Betul. karena alasan kesehatan. Jadi menurut saya, seorang Brad Pitt sudah melihat Angelina Jolie itu lebih dari Bukan sekedar fisik. Fisiknya saja. Gak ada payudara loh, Pak. Betul. Saya walaupun kecil tapi kan masih ada. Kang Mamang, silakan Notulen. Ada dua kubu yang paradoks hari ini. Kubu pertama, ada yang mengatakan ada loh sosok yang tampil seksi, tidak risih dan percaya diri demi mewujudkan eksistensi atau semata karena memang suka tampil seksi. Dan kalau memang laki-laki itu makhluk visual, disadari mudah tergoda lewat indera mata, lelaki yang baik atau dalam bahasa Cici Panda lelaki bijaksana pasti akan langsung mengalihkan pandangannya terhadap segala hal yang bukan menjadi haknya. Dengan kalimat lain, kalau kamu disebut makhluk visual, sadarlah engkau sungguh makhluk yang lemah. Dalam bahasa Cak Lontong, disebut sebagai sosok yang hanya pintar melihat tetapi tidak pandai berpikir. Jangan salahkan rok mini, tapi salahkan isi otakmu yang mini. Sementara kubu kedua, kalau jerawat kecil saja ditutupi, mengapa auratmu tidak? Manusia bukan objek wisata, tetapi sekaligus ia juga bukan objek hinaan atau objek cacian. Dan kalau kamu sudah menutupinya, sudah berhijab, tidak transparan, tidak menerawang, dan tidak membentuk lekuk, jadikan sebagai bukti taat, bukan hiasan sesaat, dan tekadkan, I cover my hair, not my brain. Tutuplah sendiri sebelum orang lain menutupnya dengan kain kafan. Silahkan memilih mau berada di kubu pertama atau di kubu kedua, atau tidak di kedua-duanya karena punya sikap dan persepsi sendiri. Tetapi sejak episode segmen awal hingga segmen terakhir, ada bisikan yang sangat menarik dari sejumlah panelis. Seksi itu bukan soal berpakaian, entah dia laki-laki atau perempuan. Seksi itu otaknya berisi. Iya. Dan kalau saya harus memilih di antara kita semuanya yang paling seksi, saya akan memilih seorang Ucok Ramadhani. Sebelah sini, sini, sini. Beliau ini, sini. Malam hari ini kita merayakan ulang tahunnya. Beliaulah yang selalu mengkritik dan juga memberi semangat ILK. Ini dia. Cowok seksi kita, silakan ditiup dulu dong. Selamat ulang tahun ya. Bukan gue. Ini.